Halo Okezoners, kembali lagi bersama saya Anita Mai di Okezone Story. Kali ini kita punya tamu yang sangat spesial. Tapi sebelumnya saya mau menginformasikan kepada Okezoners semuanya, PT Granindo Konsultama menjadi representasi super brands di Indonesia. Dan perusahaan yang bergerak di bidang agensi dan konsultan brand ini mendapat kepercayaan melalui proses lisensi dari super brands internasional. Nah, untuk menggali lebih dalam, lebih jauh lagi mengenai profil super brands dan juga peran-perannya terhadap brand-brand berkualitas di Indonesia, ini dia tamu spesial saya hari ini. Sudah hadir bersama saya ada Ibu Grantiana Mayasari selaku CEO Super Brands Indonesia. Halo Ibu Halo Gran, Mei, apa kabar? baik dong. Waduh, terima kasih loh waktunya sudah disempatkan untuk datang ke sini. Sama-sama ya. Oke, nah kita pengen tahu dulu nih, kan saya selama beberapa waktu ini wawancara dengan, representatif dari brand yang mendapatkan penghargaan dari Super Brands. Ya, Nah, Super Brands sendiri sekarang sudah ada Ibu Grand di sini untuk bercerita kepada kita mengenai lebih lengkap, lebih banyak lagi mengenai sejarah Super Brands Indonesia. oke. Jadi sejarah Super Brands itu lumayan panjang. Mhm, Jadi tahun 1994 tuh ada siaran radio di BBC, oke. itu dibawakan oleh Marcel Knobil. Hmm, Dia itu tiap minggu membawakan acara tentang brand, oke. ya. Tapi waktu itu dia hanya memberikan wawasan Mhm. brand itu apa gitu Semacam wawasannya. review brand gitu Review ya? brand Mhm gitu, mhm. tapi juga memberikan wawasan kepada Mhm, masyarakat di sana. mhm, Nah, tahun 1995 dibikinlah organisasi Super Brands mhm, yang sebenarnya tujuannya hanya untuk mengidentifikasi brand mhm, sama mempromosikan brand serta mhm, memberikan penghargaan pada brand-brand yang baik gitu, yang mhm, bagus gitu. Nah, tahun 2004 itu masuk ke Indonesia, ya, masuk ke Indonesia dan di dipercayakan kepada PT Granindo Konsultama mhm. dari tahun 2016. Nah, Oke. dari tahun 2004 kita tuh sudah memegang 300 brand di Indonesia Mhm. yang diberi penghargaan, Iya. ya gitu. Dan terus kita mendorong untuk tetap berinovasi, memberikan bimbingan kepada brand begitu ya. Nah, di dunia ini Super Brand itu udah ada di 90 negara. Mhm, Jadi kalau kalian punya brand mendapatkan status Super Brands mhm. itu diumumkan di dunia, Iya. ya. Event-eventnya kita semua diumumkan di dunia begitu. Nah, di dunia sendiri Super Brand itu sudah memegang 13.300 lebih brand yang Mhm, sudah dikasih penghargaan. Ya, itu sejarahnya Super Brand mhm. sampai Oke, sekarang. tapi motivasi di balik itu semua Ibu akhirnya bisa, memberikan penghargaan tersebut, ada motivasi atau cerita di balik itu? Ceritanya tadi saya sudah sebutkan Mhm, sebenarnya mhm, itu motivasinya mhm, adalah memberikan penghargaan mhm, apresiasi kepada brand yang sudah mhm, bekerja keras selama ini, mhm. yang dikasih oleh pihak ketiga yaitu kita Super Iya. Brands Mhm, gitu. Jadi mhm. apresiasi pengakuan dunia. Oke, jadi Ya, apa yang sudah dilakukan oleh brand-brand yang mendapatkan penghargaan ini, itu merupakan juga salah satu motivasi sehingga memberikan penghargaan tersebut ya? ya betul. Oke, sangat menarik sekali. Nah, untuk mendapatkan penghargaan Super Brand sendiri itu tidak mudah ya, Bu, ya. Pastinya ada Ya, survei dan lain sebagainya. betul. Belum lagi kalau berbicara mengenai kompetisi dengan brand-brand sejenis begitu Ya, ya. Nah, ada banyak tahapan yang dilalui. Mungkin Ibu bisa jelaskan. Nah, kalau tadinya biasanya saya tuh tanya sama brandnya kan, mm-mm. apa aja sih yang udah dilalui dari pihak brand. Tapi kalau dari Super Brand sendiri, apa aja Bu prosesnya? Ya. Nah, aku mau tekanin lagi nih, Mhm, Super Brands itu hanya memberikan penghargaan, mhm, tetapi kita minta pihak ketiga yaitu Nielsen untuk mensurvei. iya, Nielsen itu adalah lembaga survei dunia ya. mhm, Dia tuh adalah pemimpin di globalnya. Dia iya, pemimpin ya untuk mengukur data ya kan. Terus udah gitu audience, mhm, yaitu analitik juga mhm, begitu. Nah, kita kepercayakan kepada mereka untuk disurvei mhm, ya, disurvei brand-brand ini dengan kategorinya masing-masing. Nah, ini apa? Kita berikan kategorinya, mereka mensurvei, kita menunggu mhm, ya, dan disurvei di 6 kota besar yaitu Jabodetabek, mhm, Semarang, mhm, Surabaya, Makassar, Medan, sama ya ya tadi udah mhm. sebutin 6, 6 ya? itu ya. Nah, nanti disurvei, kita tunggu nanti hasilnya datang, kita lihat apakah ini memang berhak mendapatkan status Super Brand. Mhm, Kita saring lagi gitu ya. Sesudah itu baru kita umumkan ke mereka mhm, untuk
berpartisipasi dan mendapatkan satu super brand itu, ya. Untuk mendapatkan penghargaan Ya. tersebut ya pastinya ya. Nah, kalau hingga tahun 2023 ini, tadi mungkin sudah Ibu ceritakan sedikit gitu ya di depan. Tapi untuk, brand-brand berkualitas yang sudah mendapatkan penghargaan ini sudah ada berapa banyak brand nih, Bu? Kalau dari 2004 itu Mhm. sekitar 300 lebih brand yang sudah Mhm. dikasih penghargaan. Tapi kalau Setiap tahun ya? Itu setiap tahun ya? berbeda ya. Tapi tahun 2023 ini 41 brand yang Mhm. mendapatkan penghargaan dari Super Brands. Oke, dan itu dengan kategori yang sudah ditentukan dari Super Brands. Super Brand Ya. sendiri ya? Oke. Dan apa saja keuntungan yang didapatkan oleh sebuah brand ketika mendapatkan legitimasi dari Super Brands? Wah, banyak benefitnya. Ya, salah satunya bisa memakai seal-nya Super Brands. Mhm. Ya, itu bisa ditaruh di packaging ya gitu. Terus udah gitu di material penjualan kalian, untuk iklan dan sebagainya ya. Terus udah gitu itu kita kasih selama 1 tahun. Tetapi sebenarnya dia bisa pakai forever, asal dicantumkan tahunnya. Oh, oke. Super Ya. Brands 2023 gitu Ya. ya. Oke. Tapi kalau nggak ikut tiap tahun ya update kita nggak kasih gitu, kayak program-program inovasi kita nggak akan berikan begitu. Nah, terus juga diumumkan di dunia. Kita punya buku namanya Supplements. Buku itu isinya adalah profil brand-brand yang ikut dengan Super Brands. Ya, mereka bisa mempromosikan juga, bisa memperkenalkan profil-profil mereka di bukunya Super Brands. Nah, buku Super Brands itu kita daftarkan ke website internasional, yaitu ada namanya e-books. Nah, itu nanti disebar di 90 negara itu, ya. Dan juga mengikuti program-program Super Brand di periode tertentu. Kalau periode 2023 ya ikut yang 2023 Ya. gitu. Itu sistemnya apakah dia mendaftar setiap tahunnya atau memang dari Super Brand sendiri sudah memilih produk-produk yang top of mind di masyarakat? Mereka boleh mendaftar, kita juga boleh memilih. Oh, Seperti begini, oke. ada brand yang, Bu, saya mau ikut Super Brands itu gimana ya? Ternyata dia nggak menang, gitu ya. Berarti dia harus memperbaiki marketingnya atau sistem di dalamnya. Tapi kita bantu, misalkan kita bikin assessment basic. Kamu harus melakukan tahapan ini. Terus kita bimbing sampai mereka mendapatkan Super Brands. Ada brand yang 5 tahun minta jadi Super Brand belum jadi sampai akhirnya 5 tahun mereka Super Brands. Oke, Gitu. jadi Ya. selama 5 tahun itu mungkin dia terus berusaha untuk Ya. inovasi-inovasi sehingga mendapatkan Ya. penghargaan Ya. tersebut ya, Bu ya? Ya, dapat jadi pengakuan dari masyarakat, yaitu top of mind-nya ya, yang dilihat Betul. begitu. Jadi nggak sembarangan bisa masuk ke Super Brands ya. Betul, nggak sembarangan produk bisa mencantumkan atau menggunakan label dari Super Ya, Brands ya. betul, Karena ya. kalau sudah ada label dari Super Brands itu kepercayaan masyarakat itu sudah 100% gitu, tidak diragukan lagi gitu. Jadi ketika memilih produk sudah ada logo Super Brands-nya, wah ini sudah terjamin nih ya. Ya, betul, Tapi betul. memang harus dilihat lagi ya, Bu ya. Kayak misalnya tadi Ibu katakan bahwa apakah tahun tersebut masih relevan atau tidak Ya, begitu. Itu kan ya. kembali ke kepercayaan atau keyakinan dari Ya, customer sendiri begitu ya. Oke, Ibu Gran, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita. Kita masih ada 2 segmen lagi untuk membahas hal-hal menarik seputar Super Brands. Kami Ya. segera kembali. Oke Zoners, masih bersama saya Anita Mai dan juga Ibu Grantiana Mayasari sebagai CEO dari Super Brands Indonesia. Tadi kita sudah lumayan ngobrol ya di segmen pertama. Di segmen kedua pastinya kita akan bertanya lebih dalam lagi, ceritanya akan lebih banyak lagi mengenai Super Brands. Nah, selain memberikan penghargaan kepada brand-brand terkemuka nih Bu, lalu program menarik apa lagi yang sudah dilakukan oleh Super Brands? Ya. Di Super Brand itu penghargaan itu nggak cukup. Ya, kita kasih penghargaan tiap tahun, salaman, oke, see you next year. No, nggak cukup. Jadi Super Brand itu memberikan benefit lebih. Kita bikin program-program yang juga merangkul brand-brand yang sudah berpartisipasi dengan Super Brands. Kita bikin event namanya tuh konsumen pintar. Tagline kita adalah kenali, seleksi, baru beli. Itu edukasi brand untuk para konsumen untuk lebih pintar memilih brand dan memberikan inovasi dan edukasi kepada si konsumen sendiri tentang brandnya mereka begitu. Ini biasanya kita memakai platformnya media digital begitu ya. Dan ini programnya online. Jadi kita bikin video, kita
kita bikin edukasi. Biasanya kalau bikin iklan kita bingung, ini iklannya apa ya maksudnya ya kan, Iya, iya. kadang-kadang gitu. Jadi kalau di Super Brand itu kita angkat smartnya, kita angkat kepintaran, makanya namanya konsumen pintar Oke. ya gitu. Itu apa tuh Bu? Kayak smart ini ya, program offline smart festival and smart baby league itu seperti beda itu kah? lagi. Itu Itu beda beda lagi. Itu lagi. boleh Jadi diceritakan kita nggak Bu? punya tuh program online sama offline gitu. Yang Nah, tadi yang online. tadi online Aha, ya. Nah, yang offline ini seperti Yang apa offline Bu? itu kita kedua waktu itu kita bikin namanya Smart Baby League ya. Smart Baby League itu program inovasinya Super Brand akan peduli akan olahraga sejak dini lah begitu, supaya anak-anak ini tidak terlalu fokus ke gadget lah, Iya betul. atau bisa berkomunikasi dengan temannya, mencari teman baru, juga untuk supaya sehat badannya begitu ya. Nah, ini tuh wadah kita untuk memberikan supaya anak-anak ini punya prestasi. Kalau mereka sering mengadakan kompetisi, jadi baik, pasti akan dilirik oleh klub besar atau menjadi pemain nasional begitu. Kita kasih wadah untuk mereka begitu. Dan kita sudah lakukan ini 3 kali, memperebutkan piala Super Brands. Oke. Ya, dan yang Ada pertama ininya juga ya, ada ini baby league-nya itu ada ada. kompetisinya Iya. juga ya. Kenapa Oke, oke. namanya kok baby league ya gitu kan? Orang kadang-kadang nanya gitu, kok namanya baby league, yang Iya, main iya. aja bukan baby. Iya. Itu Gitu ya. kenapa Bu? Ya karena usia dini itu dimulai dari 1 sampai 5 tahun. Umur 8 tahun misalkan sampai tambah 5 tahun aja begitu kan. Jadi proses pembelajaran menjadi atlet yang baik, atlet yang bagus, atlet yang punya pengalaman, atlet yang punya pendidikan akan futsal. Jadi kita kalau bikin itu selalu ada smart. Semuanya harus diedukasi. Oke. Main futsal pun harus diedukasi. Gak bisa anaknya nangis ibunya datang, gak boleh. Iya. Oh, Gitu. oke. Terus main di lapangan harus disiplin. Gak bisa. Kita jadi ajari disiplin itu sejak dini. Supaya nanti ke depannya dia menjadi atlet yang bagus, yang famous, itu udah tahu disiplin sejak dini. Iya. Gitu ya. Permainannya apa saja tadi Bu selain futsal? Futsal aja. Oh, hanya futsal Oke, aja. nah, Smart Festival itu program tahunan kita sebenarnya itu. Itu mengumpulkan semua brand supaya jadi satu. Oke. Ya, jadi satu dengan adanya dikumpulkan lah itu kayak stakeholder, brand, konsumen, komunitas, entertainers gitu ya, media, dan juga didukung oleh pemerintah setempat. Karena Super Brands itu dibikin di 6 kota besar, disurvei di 6 kota besar. Jadi kita mau bikin di 6 kota besar. Kadang-kadang yang tahu Super Brand tuh B2B. Ke konsumennya nggak pernah tahu. Iya. Nah, bagaimana caranya supaya si konsumen juga harus tahu siapa Super Brands? Makanya kita bikin di setiap kota, memperkenalkan kita. Jadi nggak hanya B2B tapi B2C juga. Oke. Seperti itu. Nah, ini program tahunan kita di mana semua itu berkumpul, kayak ada exercise-nya, ada ekspresinya, Ada gitu. kegiatannya Ada gitu edukasi, ya. semuanya harus pintar, karena yang dinaikin itu kepintaran masing-masing Smartnya brand. itu ya tadi ya. Smartnya itu, yaitu salah satunya ya program-program kita. Nah, ini kata smart ini memang sangat di-highlight dan digarisbawahi pastinya ya. Ini apakah ada, mungkin tadi diceritakan sedikit tapi ingin tahu lebih lanjut mengenai filosofi dari kata smart ini, yang bukan berarti hanya pintar kan smart ini. Iya. Jadi smart itu kan kita memberikan ilmu supaya orang ini tahu gimana mendapatkan ilmu itu. Intinya adalah proses pembelajaran kan gitu. Misalkan suatu brand, ini kita ngomongin brand ya, aku nggak tahu brand Mbak misalkan bergerak di bidang misalkan makanan, tapi Mbak harus mengedukasi makanan aku adalah makanan sehat. Kalau Mbak nggak ngasih tahu aku nggak tahu gitu. Jadi itu diedukasikan. Jadi ini edukasi dari brandnya Mbak diedukasikan ke saya, proses pembelajaran. Pengetahuan aku udah dikasih sama Mbak Mei, pembelajaran aku untuk nanti ke depannya aku tahu, aku kasih tahu ke temen aku. Seperti itu ya. Komunikasi, proses komunikasinya ya. Yes. Dan itu adalah salah satu tujuan dari prospek atau project yang dilakukan begitu ya. Betul. Oleh Super Brand, supaya sejak dini semuanya sudah terdidik dengan disiplin, kemudian dari mungkin pemikirannya lebih terbuka, dan juga smart itu tadi tidak hanya mengarah pada kata pintar ya. Betul ya. Karena kan juga ini kan juga nge-branding brand juga kan. Untuk memberikan edukasinya mereka masing-masing. Betul begitu. sekali. Pastinya masih banyak lagi program menarik dari Super Brands, dan juga nanti kita akan lanjutkan di segmen berikutnya ya Ibu ya. Tetap bersama kami di Okezone Stories.
Oke, kita masih di Oke Zone Stories dan kita akan lanjut untuk ngobrol-ngobrol bersama Ibu Grantiana mengenai Super Brands pastinya ya. Nah, kita tadi sudah membahas seperti apa prosesnya untuk mendapatkan penghargaan Super Brands dan juga apa saja yang sudah dilakukan. Nah, setiap tahunnya itu ketika memberikan penghargaan kepada brand-brand tersebut akan diadakan sebuah gala award atau malam Gala. pemberian penghargaan begitu ya Bu ya. Ini ada cerita menarik juga nih yang ingin disampaikan oleh Ibu Grantiana mengenai hal ini. Boleh diceritakan Ibu? Ya, jadi kita ini kan Super Brands Indonesia. Mhm. Nah, setiap tahun tuh kita membuat event yang related dengan kebudayaan Indonesia. Mengangkat culture Ya, Indonesia. mengangkat culture Mhm. Indonesia. Jadi setiap tahun tuh kita bikin eventnya tuh selalu kebudayaan, tentang kebudayaan Indonesia dari berbagai pulau ya, Iya. gitu ya. Kenapa? Karena kita ini kan diumumkan di dunia. Mhm. Jadi mereka selalu melihat event-event kita gitu. Mhm. Jadi harus berbeda karena menurut aku pengangkatan culture Indonesia tuh memang nggak istilahnya gini, Indonesia tuh nggak hanya Bali aja Mhm. gitu. Indonesia tuh ada Kalimantan, Iya. ada Sumatera, Mhm. Mhm. dan yang lainnya yang bisa kita angkat seperti itu ya. Mhm. Oke, jadi setiap tahunnya itu mengangkat culture Indonesia begitu ya. Ya. Kalau tahun ini artinya tadi akan mengangkat culture yang mana Bu? Kalau tahun 2023 kita mengangkat Betawi, Betawi. budaya Betawi. Mengapa Betawi? Budaya ini interesting ya gitu. Mhm. Jadi budaya Betawi itu kan produk alkulturasi yang menggambar yang dibawa oleh Belanda, Mhm. Arab, India, Cina juga ya, Cina, betul. Portugis, Mhm. Sunda Mhm. gitu ya. Mhm. Dan tercermin dari makanannya, Mhm. keseniannya, Iya. bahasa, Baju baju adatnya busananya, ya. iya. Mhm. Untuk melakukan ini prosesnya itu kan harus ada kolaborasi Mhm. dan Mhm. adaptasi, ya kan, supaya diterima sebagai budaya Mhm. oleh masyarakat yang beragam. Iya. Betul? Betul. Jadi untuk melakukan itu biasanya budaya budaya Betawi ini kan dia itu penting akan keterbukaan dan kolaborasi, Mhm. ya. Di mana bisa dijadikan suatu strategi inovasi, kreasi ya, untuk dapat diterima oleh dan dapat diterima dan dikonsumsi oleh konsumen Indonesia. Mhm. Begitu. Mhm. Ya, kenapa itu? Kenapa Kita ambil Betawi gitu ya. Dan ya. memang mungkin relate-nya adalah kolaborasi itu mencerminkan seperti apa Super Brands juga berkolaborasi dengan brand-brand lain begitu Betul, ya. iya, Itu betul. sangat representasi dari apa yang dilakukan Super Brands pastinya Betul, ya. iya. Oke, nah mungkin selanjutnya Ibu harapan ke depannya. Mungkin dari sisi brandnya sendiri, dari konsumen maupun dari campaign Super Brands sendiri. Ya, aku tuh selalu menekankan ke brand Mhm. ya, bahwa kita harus selalu inovasi, Mhm. kreasi ya, memberikan inspirasi Mhm. gitu ya. Tapi juga tetap mendukung memperdayakan masyarakat, terutama generasi muda. Mhm. Satu lagi, peduli akan lingkungan hidup. Mhm. Itu. Peduli akan lingkungan hidup itu mungkin bisa diceritakan Ibu seperti apa yang diharapkan gitu? Ya, peduli lingkungan hidup, jangan buang sampah sembarangan. Sesimpel itu ya Sesimpel itu. sebenarnya. Mulai Mhm. dari dalam dulu. Mhm. Kalau buka tap ya jangan lama-lama, Mhm. buka tap water gitu Mhm. kan peduli Mhm. lingkungan. Iya, Ya iya, kan? iya. Itu hal-hal kecil dari Mhm. buka nyalain lampu jangan terus lupa matiin. Siang bolong nyalain lampu terus gitu Ya ya. seperti hal kecil dulu dari diri sendiri dulu ya Iya, kan. iya, iya, Itu iya. ya. Oke, itu pesan yang sangat luar biasa ya ternyata ya. Tidak hanya untuk melakukan inovasi, tapi memang beberapa brand yang saya wawancara juga yang sudah ngobrol-ngobrol sama kita dan juga pastinya mendapatkan penghargaan dari Super Brands, mereka sangat memikirkan mengenai sustainability dari produk Betul. tersebut. Entah itu dari program CSR-nya, entah itu dari program lainnya, dari program edukasi dan lain-lain. Itu memang sangat menginspirasi sendiri seperti yang sudah Ibu Grantiana sampaikan bahwa apa yang diharapkan oleh Super Brand tadi adalah agar brand-brand bisa berinovasi tentunya Betul. ya Ibu Ya, ya. betul ya. Oke, kalau begitu Ibu terima kasih banyak Sama-sama udah ya. hadir di sini, sudah menutup
menutup dari Super Brands Indonesia's Choice 2023 ini dengan wawancara yang sangat inspiratif sekali. Iya, iya. Dan pastinya semoga harapan kita semuanya, semoga brand-brand yang sudah mendapatkan penghargaan ini mendapatkan impact yang lebih luas begitu ya. Betul, Tidak hanya dari dikenal nama tapi juga meningkatkan kualitas mereka betul, untuk masyarakat Indonesia. betul. Again, thank you so much for your Sama-sama, time, Mei, Ibu, di ya. sini sudah hadir, dan semoga kedepannya semakin banyak lagi program inspiratif yang dipersembahkan oleh Super Brands Indonesia. Kita pastinya menantikan itu semua. Yes. Kalau begitu saya Anita Mai pamit undur diri. Terima kasih sudah Terima menyaksikan Oke Zone kasih. Stories. Sampai jumpa.